على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلك نهجه القويم إلى يوم الدين أجمعين أما بعد فيا رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan tafsir surah Maryam terakhir kita pada ayat yang ke-26. Di mana pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bagaimana Maryam ini telah melahirkan putranya, ya, yang namanya di sini adalah Isa, dinisbatkan kepada dirinya sendiri yaitu Isa bin Maryam, karena Nabi Isa tidak mempunyai seorang ayah. Di mana Maryam menjadi kebiasaan beliau untuk mengasingkan diri dari kaumnya. Ya, ada tempat khusus di mana beliau ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dibesarkan dalam keluarga yang taat beribadah. Bahkan ayahnya adalah Imran, adalah bisa dibilang sebagai seorang ulama di masanya. Bahkan sampai Allah pun mengabadikannya dalam surah Ali Imran, ya, keluarga Imran. Jadi keluarga orang soleh. Jadi bukan keluarga sembarangan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala uji beliau dengan hadirnya seorang anak, seorang putra, tanpa hadirnya seorang ayah atau suami bagi Maryam. Kemudian tentu ketika Allah memberikan ujian, Allah memberikan jalan keluar, pasti, dan pasti juga Allah memberikan hiburan, di mana ada siang, ada malam, ada siang, dan itu akan berjalan sebagaimana sesuai dengan qadratnya, sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika Nabi Isa ini baru saja dilahirkan, malaikat Jibril, ya, mengatakan alla tahzani, janganlah engkau bersedih hati wahai Maryam, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, sungguh Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu ini ada sariya, yaitu anak sungai atau sungai yang kecil yang mengalir airnya. Di mana kemudian Maryam diperintahkan untuk wahuzi ilaiki bijid'in nakhlah, goyangkan pangkal pohon kurma, tusaqit alaiki rutaban janiya, niscaya akan berjatuhanlah kepadamu rutab atau kurma muda yang segar, yang enak untuk dimakan. Sejatinya beliau yang masih lemah, baru saja melahirkan, tentunya butuh asupan. Dan itu semua dengan kehendak Allah. Di tengah kelemahan Maryam ini bisa mengunjangkan pohon kurma, lalu berjatuhanlah buah kurma yang masih muda, yaitu rutab. Ya. Kemudian Allah memerintahkan kepada Maryam untuk memakan buah kurma tersebut atau buah rutab tersebut, dan juga wa fakuli washrobi, dan untuk meminum dari mata air yang ada di bawahnya. Wa qarri aina, dan berbahagialah, sejukkan matamu, artinya sejukkan hatimu ini, berbahagialah engkau wahai Maryam. Dan Allah memerintahkan kepada Maryam, fa imma tarayinna minal bashari ahada, adapun, ya, ada kalanya nanti kau melihat seorang dari manusia, kau bertemu berpapasan dengan manusia dan menanyakan perihal tentang keadaanmu sekarang, membawa anak, ya, Fakuli, maka katakanlah inni nadartu lirrahmani sauma, sesungguhnya saya telah bernadar
untuk berpuasa kepada yang Maha Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa di sini bukan puasa menahan lapar dan minum, menahan lapar dan dahaga, artinya menahan makan dan minum, bukan. Karena bagaimana mungkin Allah memerintahkan ibu yang baru saja melahirkan untuk puasa? Ini tentu tidak mencerminkan di sini rahmatnya Allah. Bahkan seorang ibu boleh untuk membatalkan puasanya. Nanti bisa dibayar melalui fidyah kan kalau seandainya itu puasa wajib. Maksudnya sauma di sini secara bahasa sumtan au somtan, yaitu diam. Saya sudah bernadar kepada Ar-Rahman untuk saya ini diam, ya. Falan ukallimal yauma insiya, dan saya tidak akan mengajak bicara kepada seorang pun setelah ini. Ya, mulai detik ini saya tidak akan mengajak bicara dan saya tidak akan berbicara, ya, ngobrol dengan manusia, karena saya sudah bernadar kepada Allah untuk saya ini diam. Hampir mirip dengan apa yang dialami oleh Nabiullah Zakaria. Diperintahkan oleh Allah, gimana ya Allah tanda bahwasanya saya ini akan mendapatkan seorang keturunan? Maka qala rabbi ja'alli ayah, Tuhanku wahai ya Allah, berikan kepadaku, jadikan kepadaku ini ayah. Tandanya seperti apa? Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiya, yaitu tandamu wahai Zakaria, kau jangan berbicara, ya, kepada manusia, ya, selama 3 malam secara sempurna. Maksudnya 3 malam ini adalah 3 malam, 3 hari 3 malam, bukan hanya malamnya saja. Kalau siangnya ngobrol, enggak. Tetapi di sini adalah dalam Al-Qur'an, istilah Al-Qur'an biasanya kata siang, ya, dan malam, meskipun disebutkan salah satunya, itu biasanya mencakup keduanya. Siang yaitu malam juga, malam dan juga siang, kecuali ada ilat atau qarinah yang menunjukkan itu khusus malam tersendiri dan siang tersendiri, seperti azab Allah yang Allah timpakan kepada kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad, sakharaha alaihim sab'a layal wa thamaniyata ayyam, yaitu di mana angin kencang yang sangat dingin ini memporak-porandakan kaum Ad ini selama sab'a layal, yaitu 7 malam, wa thamaniyata ayyam, dan 8 siang, 8 hari. Ini ada tanda yang menunjukkan siangnya sendiri dan malamnya sendiri, karena azabnya kaum Ad ini dimulai setelah subuh. Jadi setelah subuh ini masuk waktu subuh berarti sudah masuk siang, ya kan? Subuh sampai maghrib itu siang, maghrib sampai subuh adalah waktu malam. Jamaah sekalian rahimakumullah, selanjutnya kita akan mulai ayat yang ke 27, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Lalu Maryam membawanya, yaitu membawa putranya Isa, qaumaha, kepada kaumnya. Setelah Maryam ini mengasingkan diri di tempat yang jauh, ya, fantabadat bihi makanan qasiya, di mana Maryam menjauh dari kaumnya, ya, bersama anaknya ini, kandungannya, makanan qasiya, tempat yang qasi, yaitu makanan qasi, tempat yang jauh, ya. Al-Masjid Al-Aqsa berarti masjid yang paling jauh pada saat itu, ya. Jadi Aqsa itu artinya adalah paling jauh, ya. Waja'a rajulun min aqsal Madinah, datang seorang laki-laki dari ujung kota. Dan ternyata Batang ini punya tempat terjauh, ujung negara sama tersono, ya. Ujungnya negara sama tersono itu paling sono, itu kan. Nah, itu Batang itu punya 2 tempat paling jauh, bahkan mungkin di dunia, ya, ujung negara dan tersono itu. Jadi waja'a rajulun min aqsal Madinah, datang seorang laki-laki, pakai nakirah di sini, tidak disebutkan siapa ini. Ya, terkadang kita ini berbuat baik ini memang tidak perlu diketahui, kan, siapa identitas kita secara detail. Ada seorang laki-laki yang datang min aqsal Madinah, dari ujung kota, ya, yang paling jauh, ya. Di kota yang paling pinggir seperti itu. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, ikutilah wahai kaumku
para utusan ini. Ya. Baiklah. Jadi ketika Maryam membawa Isa, kapan dibawa anaknya Isa ini? Setelah ba'da inqidha'i nifasiha, yaitu setelah selesai masa nifasnya. Jadi selama berapa nifas biasanya? Sekitar 40 hari ya. Kemudian setelah selesai nifasnya ini Maryam, kemudian Maryam beranjak ya, meninggalkan tempat pengasingannya ini, kemudian kembali ke kampung halamannya sambil menggendong, artinya mengemban ini putranya Maryam ya. Qalu orang-orang kampung di sekitarnya ketika melihat Maryam ini membawa bayi yang baru berusia sekitar 1,5 bulan ya, belum genap, artinya 2 bulan ya, kurang lebih antara 1,5 bulan sampai 2 bulan habis masa nifasnya. Orang-orang kampung ketika melihat ini terperanjak, melihat Maryam membawa seorang anak, sedangkan orang tahu bahwasanya Maryam ini belum menikah. Ya. Ini orang langsung berpikiran yang negatif. Ya. Qalu ya Maryam, mereka mengatakan, wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Sungguh benar-benar engkau telah membawa sesuatu hal, kabar yang fariya, yang sangat besar. Ya, ini menunjukkan fari, ini kata para ulama al-azim, yaitu adalah sesuatu yang besar, yang heboh. Fari juga bermakna an-nadir, yang langka. Al-fari bermakna juga adalah al-azim, an-nadir, al-ajib. Jadi sudah perkara yang besar, yang menghebohkan, yang mencengangkan, yang membuat orang ini terheran-heran, geleng-geleng kepala, dan perkara ini langka. Kenapa ini perkara besar? Karena Maryam belum punya suami. Mencengangkan juga, bikin orang terheran-heran. Kemudian sesuatu yang langka karena gimana ini seorang Maryam, putri Imran, lahir di tengah keturunan keluarga yang baik-baik, orang soleh, bapaknya ketua ulamanya ya saat itu Bani Israel ya kan. Dia dan keluarga baik-baik. Bahkan ketika istrinya Imran sendiri di surah Al-Imran dia bernazar juga ya kan tentang kehamilannya ya kan. Ya kan, ketika di surah Al-Imran dikatakan bernazar tentang apa? Ma fi batni muharraran fataqabbal minni ya kan. Ibunya Maryam yaitu yang bernama Hannah pun bernazar tentang kehamilannya ini. Fataqabbal minni, maka terimalah amalanku ini, nazarku ini. Jadi sudah di ikhtiar yang maksimal, Maryam ini kemudian dibesarkan di lingkungan yang soleh, diasuh pula oleh Nabi Zakaria pamannya, tiba-tiba pulang membawa bayi dan beliau ini tidak punya suami kan. Ini perkara yang menghebohkan. Ya, laqad ji'ti syai'an fariya. Ya ukhta Harun, ini masih melanjutkan perkataan dari kaumnya ini. Ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Ayahmu, wahai saudarinya Harun, ayahmu ini bukan orang yang jahat, bukan orang yang jelek, bukan orang yang buruk. Artinya dia orang baik-baik. Wa ma kanat ummuki baghiyya, dan ibumu bukanlah seorang pezina. Ibumu bukan seorang pelacur. Ayahmu ini orang baik-baik, ibumu juga orang baik-baik. Gimana kau bisa mendatangkan satu perkara yang menghebohkan orang kampung, ya punya anak tidak punya suami? Ini di luar batas ini kewajaran lah. Kenapa jamaah sekalian rahimakumullah? Karena biasanya ya kalau kita berbicara zina, yang namanya dosa zina, itu kata para ulama salaf, diantaranya Wahab bin Munabbih mengatakan az-zina dainun. Zina ini adalah sebuah utang. Wa qada'uhu fil ahil, jadi maksudnya cara membayarnya untuk menuntaskannya itu biasanya akan terkena dampak dari zina ini nanti keturunannya atau keluarganya.
Dosa zina ini efeknya akan tetap berlanjut meskipun orangnya ini sudah bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah. Ya. Jadi artinya bisa saja Allah ini mengangkat, bisa itu kehendak Allah. Tapi biasanya ada dampaknya ini. Orang tuanya berzina, nanti anaknya juga akan mengalami hal yang serupa. Tapi kalau umpamanya orang tua ini mungkin meninggalkan sholat, ya sholatnya masih bolong-bolong, masih abangan, kemudian anaknya jadi santri gitu ya, itu masih banyak seperti itu. Tapi ya kalau zina ingin menyelamatkan ini biasanya saya berkata seperti itu karena apa? Dikatakan dosa yang bisa diwariskan secara otomatis, tetapi meskipun ya bisa saja Allah berkehendak lain ya. Kalau orang itu betul-betul bertaubat kepada Allah, tapi dampaknya zina ini efeknya meskipun orang sudah bertaubat, dampaknya ini akan tetap terasa. Ya, akan tetap terasa. Masih terfikirkan karena zina ini dosa besar yang menyangkut banyak, tidak hanya satu pihak saja. Ada orang berzina, orang berselingkuh misalkan. Ini dia udah punya pasangan, dia berselingkuh dengan wanita udah punya suami. Itu meskipun taruhlah rumah tangganya masih bisa diselamatkan, pasti akan membekas dalam benaknya ini, dalam hatinya. Kalau terjadi pertengkaran sedikit, kamu itu dulu dan lain sebagainya. Itulah dosa zina. Makanya zina ini adalah sebuah utang dan biasanya akan ditunaikan itu dengan siapa nanti, dengan keturunannya atau siapa. Ya, makanya dari itu jamaah sekalian kita memohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang bernama zina ini. Ya ukhta Harun, ya, wahai saudarinya Harun. Makanya kalau kita berbicara tentang zina ini ya, meskipun orangnya sudah bertaubat ya, hukuman had ini akan tetap ditunaikan seperti itu. Berbeda mungkin dengan orang mungkin menyekutukan Allah, dia bertaubat ya kan, dia tidak mendapatkan hukuman yang ini ya, yang kemudian had, kecuali kalau dia menyihir orang sampai membunuh ya kan, itu berbeda. Itu akan diputuskan, artinya ditunaikan hukum had ini, kisos seperti itu ya. Ada orang menyekutukan, ada orang nyembah taruhlah memuji-muji pada pohon ya, pada apa ini, kalau dia bertaubat selesai urusannya. Tapi kalau berzina ini akan dampak efeknya ini akan terus dengan pihak-pihak lain ya kan. Dan itulah besarnya efek dosa daripada zina ini. Ya ukhta Harun ya, ini kaumnya melanjutkan ungkapannya, ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Harun yang dimaksud di sini ulama berbeda pendapat. Karena yang kita tahu Harun ini siapa? Nabi Harun, saudaranya atau kakaknya Nabi Musa alaihi salam. Dulu Nabi Harun ya bena ummah, saudara dari ibunya kan. Jadi Nabiullah Harun ini yang menjadi wazirnya Nabi Musa, kayak semacam asisten ya, menterinya Nabi Musa ketika hendak menghadap siapa? Fir'aun. Waj'alli waziram min ahli Harun akhi. Nabi Musa memohon kepada Allah, jadikan seorang menteri, wazir, artinya wazir ini asisten yang bisa membuat saya ini semakin tegar dan kuat ketika hendak menghadap siapa? Fir'aun ya kan. Harun akhi, yaitu Harun saudaraku ya. Jadi di sini pendapat yang pertama adalah wahai saudarinya Harun, wahai saudarinya Nabi Harun. Padahal Nabi Isa ini ya, atau Maryam ini kan jaraknya dengan Nabi Harun kan sangat jauh, udah ratusan tahun lah seperti itu. Ya. Jadi apa mungkin disebut ini wahai saudarinya Harun? Nah, bagi orang Arab ini masuk di akal. Karena apa? Biasanya orang Arab ingin menyampaikan bahwa wahai orang Arab, contoh akan mengatakan ya akhal Arab, wahai saudaranya orang Arab, maksudnya wahai keturunan orang Arab. Jadi untuk menunjukkan keturunan silsilah ini dengan kata akh, yaitu dengan kata saudara, atau yaitu saudari. Jadi bisa saja wahai keluarganya atau keturunannya Nabi Harun. Dan Maryam ini dalam riwayat ada yang mengatakan masih keturunan dari Nabi Harun alaihi salam.
Jadi menyebutnya ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Maksudnya wahai keturunannya Nabi Harun yang ini adalah perempuan keturunannya Harun. Jadi orang Arab terbiasa memakai kata saudara ini untuk untuk keturunan atau bisa juga untuk nasab yang usul yang lebih tinggi. Ayah-ayahnya ini juga. Makanya Nabi ya, ketika Nabi SAW boleh menyebutkan abaul anbiya, jadi bapak-bapaknya para nabi, atau biasa menyebutnya ikhwanul anbiya, jadi saudara-saudaranya Nabi. Jadi ayah-ayahnya, keturunan artinya usulnya, yaitu sumbernya, yaitu ayah-ayahnya, kakek-kakeknya, buyut-buyutnya itu bisa disebut dengan kata saudara. Itu dalam bahasa Arab. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Harun di sini adalah saudaranya Maryam. Ya. Jadi ya ukhta Harun, wahai saudaranya Maryam. Maryam ini punya saudara namanya Harun. Dan menjadi kebiasaan orang Bani Israel menjadikan nama-nama mereka ini mengambil dari nama nabi atau orang soleh sebelumnya. Ya, karena terinspirasi, tersugesti untuk supaya nanti anaknya itu mencontoh sifat dari dan kesolehan dari yang mempunyai nama ini sebelumnya. Diberikan nama Harun. Maksudnya apa? Supaya akhlaknya, perjuangannya, ya kesolehannya ini seperti Nabi Harun. Seperti orang diberi nama Muhammad. Kan ini kan supaya bisa mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk mencontoh, diberikan nama Luqman ya supaya mencontoh solehnya Luqman Al-Hakim. Ya. Luqman ini artinya orang yang makannya sedikit. Cuman berapa suapan kan? Sering puasa, tapi kebanyakan sekarang nama Luqman orangnya gede-gede. Orang Luqman ini orangnya gemuk. Wah, ini berarti Luqman nih ya. Harus nih banyak rajin-rajin puasa ini. Ya, jadi di sini Harun yang kedua ya, pendapat yang kedua adalah saudaranya Maryam. Kenapa? Ada sebuah riwayat dari sahabat Nabi yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Jadi ketika beliau ini diutus oleh Rasulullah ke Najran, di situ kaum Najran ini adalah orang-orang yang beragama Nasrani. Ya, jadi orang-orang Najran diutuslah ini Mughirah bin Syu'bah ke Najran, kepada penduduk Najran. Kemudian ketika tahu ini adalah utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ingin mendebat. Jadi sudah menjadi karakter orang Nasrani, ahli kitab ini ingin mendebat. Sejauh mana umat Islam ini pengetahuan tentang Islamnya ini. Bahkan orang ini salah satu kuliah teologi, ingin menjadi seorang pendeta, menjadi seorang pastor, ini akan ada satu semester di mana ini untuk menjatuhkan jadi teologinya umat Islam. Ya, sampai akhirnya banyak juga di antara mereka yang justru mendapatkan hidayah, ya kan? Dan tidak bisa membantah daripada teologinya umat Islam. Banyak juga seperti itu. Meskipun banyak juga yang lolos juga jadi pendeta kemudian pastor seperti itu. Jadi mereka ini ingin mendebat, jidal, ya, mengorek isi Al-Quran. Dan yang ditanya ini, kalau yang diberi pertanyaan ini orang awam ini kan, ya mereka mungkin nggak bisa menjawab, kan? Seperti itu. Nah, seperti contohnya di sini yang ditanya seorang sahabat Nabi. Dan waktu itu sahabat Nabi Mughirah bin Syu'bah ini, waktu itu beliau belum tahu secara detail, ya meskipun beliau seorang sahabat, ya, karena kita tahu bahwasanya kebanyakan riwayat ini kan ahad, ya, kebanyakan riwayat ini terbatas. Ya, ada mungkin sahabat sebagian tahu, sebagian lain tidak tahu. Bahkan ada dalam kisah di tafsir surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, itu ketika Umar Ibn Khattab menjadi seorang khalifah, dikumpulkan ini sahabat-sahabat senior. Apa itu yang dimaksud dengan idza jaa nasrullahi wal fath? Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Maka mereka mengatakan, ya ketika Islam ini sudah memenangkan, artinya sudah menguasai jazirah Arab dan lain sebagainya,
Kemudian dihadirkan Ibnu Abbas, waktu itu beliau sahabat junior, ya kan, Ibnu Abbas. Orang-orang merasa ini kenapa ada orang junior, masih artinya usianya masih muda, kenapa dihadirkan? Ya, Umar ingin memberi tahu kepada sahabat-sahabat senior tentang keilmuan yang dimiliki oleh Ibnu Abbas, ya kan? Ingin menguji, memberitahu kepada mereka informasi tentang siapa sebenarnya Ibnu Abbas ini. Betul, akhirnya apa? Ibnu Abbas ditanya, "Wahai Ibnu Abbas, benarkah apa yang mereka katakan? Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan ini, maksudnya Islam ini sudah menang dan sebagainya." Ini secara tekstualnya betul. Ketika Fathu Makkah ini banyak kabilah-kabilah Arab yang kemudian memproklamirkan masuk Islam, berbaiat kepada Nabi. Betul memang. Setelah itu Islam semakin meluas. Betul, tapi ada makna yang tersirat yang para sahabat ini banyak tidak tahu. Apa kata Ibnu Abbas? Yaitu telah datang ajalnya, artinya sudah dekat ajalnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ajalnya Rasul sudah dekat ketika sudah Fathu Makkah, ya, kemudian orang Islam ini sudah menyebar, ya, luas. Artinya tandanya Rasulullah ketika khutbah di Haji Wada itu kan di Mina, beliau menyampaikan, apakah sudah aku sampaikan apa yang datang dari Tuhan kalian? Sudah ya Rasul. Maka Rasul mengangkat tangannya dan Allahumma syhad, ya Allah saksikan. Ini menunjukkan bahwa Rasul sudah menyampaikan semua risalah yang diamanahkan kepada beliau dari Allah, dan ini menunjukkan bahwa ajal Rasulullah ini sudah kian dekat karena tugas sudah selesai. Ya. Qudhiyal amr. Jadi perkara sudah diputuskan, sudah selesai. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi Harun di sini ketika ada sahabat Mughirah bin Syu'bah datang ke negeri Najran, ke penduduk Najran, mereka orang ahli kitab ini mendebat. Ara'aita ma taqra'un? Tidakkah kau lihat, ya? Lihatkah kau wahai Mughirah apa yang kalian baca ini? Yaitu apa? Ya ukhta Harun. Ini ungkapan kepada Maryam, wahai saudarinya Harun. Wa Musa qabla Isa. Sedangkan Musa saudaranya Harun ini jauh-jauh datang sebelum datangnya siapa? Isa. Kenapa kok disebut Maryam ibunya Isa ini adalah saudaranya Harun? Ya. Ada apa? Saudarinya Harun. Bikada wa kada. Mereka ingin mendebat, ingin menguji sejauh mana sahabat ini menjawab. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu ini menjawab. Qala, maka Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu ini setelah sepulangnya melaporkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menanyakan kepada Nabi. Faraja'tu fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika aku pulang, ya, ke Madinah, kemudian aku menyebutkan ini, menceritakan ini kisah tadi, pertanyaan ahli kitab ini, orang-orang Nasrani ini ingin mendebatkan, ya. Maunya orang Nasrani itu apa? Ini Al-Qur'an ada yang tidak benar. Ini salah, ini Al-Quran nih. Ini maunya orang Nasrani, ya. Masa Maryam ini saudarinya Harun, padahal Harun ini jauh hidup sebelum Maryam. Ini maksudnya orang Nasrani ingin menjatuhkan, ya, akidahnya umat Islam supaya kalah ini. Maka karena sahabat ini Mughirah bin Syu'bah ini artinya belum paham betul, kemudian beliau pulang, kemudian menanyakan perihal ini kepada Rasulullah SAW. Maka dijawab oleh Rasulullah. Faqala, Rasulullah bersabda, ala akhbartuhum annahum kanu yusammuna bil anbiya'i was salihin qablahum. Ya, apakah perlu aku beri informasi, memberitahu kepada mereka penduduk Najran yang beragama Nasrani bahwasanya orang-orang, yaitu orang-orang Bani Israel, mereka ini terbiasa memberikan nama anak-anak mereka ini dengan nama-nama para nabi dan orang-orang soleh sebelum mereka. Jadi maksudnya Harun yang ini dimaksud, insya Allah pendapat yang kuat adalah Harun saudaranya siapa? Maryam, bukan Harun keturunannya, maksudnya dari keturunan Maryam ini keturunan Nabi Harun. Bisa jadi ini menggabungkan dua pendapat tadi, maksudnya adalah ya ukhta Harun adalah saudarinya Harun, maksudnya Maryam punya saudara namanya Harun dan Maryam adalah keturunan dari Nabi Harun alaihi salam. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan, maka na abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Tidaklah
ayahmu ini adalah orang yang buruk, maksudnya ayahmu adalah orang yang baik-baik, ya. Kemudian ibumu bukanlah pezina, ibumu bukan pelacur. Masa engkau datang dengan membawa anak sedangkan kau tidak punya suami? Ini tuduhan, ya. Karena apa? Kita tahu bahwasanya orang Yahudi ini mengatakan bahwa Maryam ini berzina, ya, dengan sepupunya, dengan saudaranya bernama Yusuf, ya kan, An-Najjar, ya, dengan Yusuf An-Najjar. Sehingga kalau dalam bahasanya mereka Yusuf Nazaret, ya, Yusuf Nazaret itu berzina. Itu menurut orang Yahudi. Jadi Yahudi ini betul-betul merendahkan kedudukan daripada Nabi Isa dan ibundanya yaitu Maryam binti Imran. Sedangkan orang Nasrani terlalu melebihkan. Dan kita umat Islam ada di posisi tengahnya. Kita tidak merendahkan dan kita juga tidak meninggikan terlalu tinggi. Kita tidak mengatakan Isa adalah putra Allah, tapi kita meyakini Isa adalah Abdullah wa Rasuluh, yaitu hambanya Allah dan utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah seorang nabi dan rasul, sebagaimana Allah memerintahkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Beliau juga manusia biasa, makan, minum, ya, sebagaimana manusia pada umumnya, ya, dan bukanlah seorang Tuhan, ya kan, bukan Tuhan, itu kan, bukan anak Tuhan seperti yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, dan juga bukan anak zina sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Kita ada di tengah-tengahnya. Kita ini umat wasato, umat tengah seperti itu. Ketika Maryam dituduh dengan kata-kata yang banyak seperti ini, kemudian fa'asyarat ilaih, maka Maryam lalu memberikan isyarat, menunjuk kepada bayi Isa ini, yaitu menunjuknya seperti ini, ya, memberi isyarat seakan-akan kalau mau ngomong silahkan ngomong dengan bayi ini. Lalu orang-orang pun bertanya, qalu, ya, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kita mengajak bicara kepada seorang anak yang masih dalam bayi dalam timangan. Mereka ini mahdi. Mahdi ini bisa berarti gendongan, ya, seorang ibu, ya, atau mahdi ini bisa diartikan juga tempat tidur bayi. Jadi tempat tidurnya bayi itu namanya al-mahd. Makanya ada utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya, tuntutlah ilmu dari buayan, dari timangan sampai ke liang lahat, seperti itu. Hanya belajar ini harus terus menerus seperti itu. Ini sebelum Allah memanggil kita, mencabut kita, nyawa kita, maka ada kesempatan kita ini belajar untuk mengaji. Jadi mereka terheran-heran. Ini pertanyaan untuk mengingkari, karena nggak mungkin seorang bayi ini bisa berbicara, meskipun sebelumnya ini ada peristiwa bayi bicara. Ya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maka dalam riwayat Ibnu Abbas ada 4 bayi yang bisa bicara. Ya. Dalam riwayat Ibnu Abbas ada 4 bayi yang bisa bicara. Yang pertama adalah Isa bin Maryam. Yang pertama adalah Isa bin Maryam. Ya. Kemudian yang kedua, ya, di sini yang pertama Isa bin Maryam, yang kedua adalah Sahibu Juraij. Itu bayinya siapa? Bayinya Juraij, seperti itu. Ya. Bayinya Juraij. Kemudian yang pernah dulu Isa bin Maryam ini ketika beliau ini masih kecil, ya, bisa berbicara, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini adalah hambanya Allah, di mana Allah ini memberikan kepadaku Alkitab wa ja'alani nabiyya. Ini adalah ucapan daripada Isa bin Maryam. Kemudian yang kedua ini Sahibu Juraij, ya. Sahibu Juraij ini adalah ada kisah seorang laki-laki yang soleh di masa Bani Israel, ya, disebutkan namanya Juraij.
punya saumaah, punya yang namanya beliau ini punya tempat peribadatan sendiri khusus untuk mengasingkan diri artinya. Ya. Kemudian saat itu banyak orang yang iri dengan kesolehan beliau ini. Ya, berbagai riwayat banyak. Ada yang mengatakan beliau ini diuji karena menyinggung perasaan ibunya. Ada yang mengatakan beliau ini karena banyak orang yang iri dengan kesolehan beliau, dengan ibadah beliau. Maka akhirnya karena saking irinya ini maka diuji oleh Allah, yaitu dengan mereka ini ada yang mengatakan menghadirkan seorang wanita pezina, pelacur datang kepada Juraid yang sangat cantik, menggoda, ingin berzina, dizinai oleh Juraid, tetapi Juraid tidak melayani sama sekali. Sehingga karena kecewa untuk membuktikan dan ingin menjatuhkan kredibilitas, ya karakter, membunuh karakter daripada Juraid ini, kemudian wanita ini berzina dengan seorang pengembala kambing. Maka sehingga hamil, maka ketika wanita ini mengatakan ini adalah bayinya Juraid, ketika lahir dikatakan ini bayinya Juraid, kemudian Juraid diarak seperti itu ya. Maka beliau minta untuk sholat, ya kan, untuk sholat, meminta kepada Allah. Kemudian setelah sholat memohon kepada Allah untuk ditunjukkan kebenarannya, ditekan perut bayi ini, man abuka, siapa ayah kamu ini, man waliduka, siapa ayahmu. Maka dikatakan abi ra'il ghanam, ayahku adalah seorang pengembala kambing. Dan setelah itu tidak bisa ngomong. Jadi ngomong hanya sesuai dengan hajatnya, tidak kemudian ngomong terus, enggak ya. Ya, kemudian ya kembali fitrahnya bayi, nangis, ya kan, seperti itu. Yang ketiga adalah Ibnu Masyitah binti Fir'aun. Yang bisa bicara adalah anaknya Masyitah binti Fir'aun. Masyitah ini binti Fir'aun, anaknya Fir'aun, Masyitah, ya kan. Kemudian Masyitah ini kita kenal bahwasanya termasuk orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan punya anak bayi waktu itu, disiksa, ya, kemudian dimasukkan ke dalam, ada yang mengatakan dalam sebuah kubangan yang sangat besar, ya, di situ ada air mendidih, kan. Kemudian di situ dikatakan bahwasanya orang-orang dilempar ke situ. Maka anaknya Masyitah ini yang masih bayi mengatakan, mengajak bicara kepada ibundanya bahwasanya Allah sudah menjanjikan kepada ibunya untuk tidak bersedih dan Allah sudah menjanjikan surga. Ini pun juga karena hajat saja, anaknya Masyitah. Dan yang terakhir adalah Syahidu Yusuf, bayi yang menjadi saksinya Nabi Yusuf ketika dituduh menginginkan Zulaiha. Jadi Nabi Yusuf dituduh ingin memperkosa Zulaiha, istri dari Al-Aziz. Jadi ketika itu di surah Yusuf dijelaskan wa syahida syahidum min ahliha, disaksikan oleh seorang saksi dari keluarganya Zulaikha, ya kan, in kana qamisuhu qudda min kubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Kalau seandainya bajunya Yusuf ini robek depannya, maka berarti Zulaikha benar, Yusuf yang bohong. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Kalau seandainya yang robek adalah belakangnya, maka berarti Zulaikha yang berdusta dan Yusuf yang benar. Maka falamma ra'a qamisuhu qudda min duburin qala innahu min kaidikun. Ketika dilihat ternyata adalah yang robek bajunya Yusuf ini adalah di belakangnya. Ini menunjukkan Yusuf ini mau kabur, ditarik sama Zulaikha, sehingga yang robek mana? Belakangnya. Jadi yang menginginkan itu adalah justru perempuannya, ceweknya, gitu kan. Maka dikatakan innahu min kaidikun, ini adalah siasatnya, triknya kamu wahai Zulaikha. Inna kaidakunna azim, sesungguhnya triknya engkau wahai Zulaikha, wanita, seorang wanita itu sangatlah besar. Unik ya, ketika kaidus syaitan ini dhaifah. Jadi ketika makarnya setan ini dikatakan oleh Allah dhaif, lemah, tapi makarnya perempuan, godaan perempuan ini sangat besar. Jadi unik ya, ketika godaan setan ini sebenarnya lemah, tapi godaan wanita ini yang berat, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tergelincir karena perempuan.
Jadi ada 4 bayi yang bisa bicara sesuai dengan hajatnya. Setelah itu mereka ya seperti bayi pada umumnya, yaitu Isa bin Maryam, kemudian anaknya Masyittah, saksinya Nabi Yusuf, dan bayi dari wanita pezina yang menuduh Jurej ini telah menzinainya. Ini ada 4 dari riwayat dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Maka ketika kaumnya ini mengatakan, bagaimana kami bisa mengajak bicara kepada bayi yang masih ditimang? Maka saat itu juga Isa berkata, bayi yang waktu itu beliau masih bayi, qala inni Abdullah. Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hambanya Allah. Ini perhatikan, di sini Isa mengatakan Abdullah, dan tidak pernah Nabi Isa ini mengatakan inni ibnullah, saya adalah putranya Allah. Tetapi beliau mengatakan inni Abdullah, sesungguhnya saya ini adalah hambanya Allah. Ataniyal kitaba, Allah, dia yaitu Allah telah memberikan kepadaku Alkitab. Apa yang dimaksud Alkitab di sini adalah Al-Injil, yaitu kitab Injil, ya, kitab suci yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya. Ya. Wa ja'alani nabiyya, dan dialah Allah yang menjadikan aku seorang nabi. Nabi adalah pembawa berita besar datangnya dari Allah, risalahnya dari Allah. Ya. Jadi di sini perhatikan, Nabi Isa mengatakan hambanya Allah. Kemudian telah diberikan oleh Allah kepadanya yaitu kitab Injil. Yang kitab Injil ini termasuk merevisi dari kitab sebelumnya, yaitu kitab apa? Taurat. Dan kita tahu bahwasanya datangnya Nabi itu biasanya ada hal-hal hukum-hukum yang direvisi. Ya. Seperti Nabi kita Muhammad ini sudah merevisi, menasih, menghapus hukum-hukum yang sebelumnya ini diberlakukan, kemudian sudah tidak lagi diberlakukan. Ada semacam revisi hukum. Ya. Dan beberapa hal sebagaimana dikatakan oleh Nabi Isa dalam sebuah ayat, wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Aku menghalalkan sebagian apa yang sudah diharamkan. Dan ternyata di sini bagi orang-orang Yahudi, Nabi Isa ini, karena mereka menganggap Nabi Isa ini adalah anak hasil zina, sehingga menganggap Nabi Isa ini telah merubah isi kitab Taurat. Jadi Injil ini sebagai yang menghancurkan isi Taurat. Karena bagi orang Yahudi Taurat ini sudah finish. Ya, bagi orang Yahudi Taurat ini adalah finish. Meskipun mereka ini sudah yuharrifunal kalima amma wadhihi, mereka sudah merubah kalimat-kalimat dari tempatnya, sehingga orang Yahudi ini marah kepada Isa yang mereka yakini sebagai anak hasil zina dan sudah merubah isi kitab Taurat. Nauzubillahi min dzalik. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.